Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Baik. Apakah semuanya sehat? Sehat. Ajijah parai buai. Napaan? Sakit. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu. Adinda Herlianti, Ada, Bu. Abdah Mukminah, Aglita Siska Pitrina, Ada, Bu. Ernida Ristiawarni, Nur Halija. Ada, Bu. Jadi Ajijah aja yang kada masuk lah. Sakit kayaknya. Inggih. 3 hari ini, Boy. Betul kan nih, Boy? Hari ini kita akan mempelajari materi kita yang berjudul macam-macam bersuci. Sebelumnya, adakah yang tahu macam-macam bersuci itu apa? Tahu. Beuduk. Iya, beruduk. Sama dengan beruduk dengan apa? Yang ganyu. Ya, kita memasuki menurut bahasa, taharah memiliki artian nadapu, yaitu bersuci kebersihan. Adapun menurut istilah, taharah artinya mensucikan badan, tempat, dan pakaian dari hadas dan najis. Dilakukan sesuai syariat Islam dan digunakan sebagai syariat melakukan ibadah wajib kepada Allah. Jadi taharah itu termasuk mensucikan dari badan lah. Tempat, pakaian yang kita pakai. Yang kedua, ada taharah makniyah. Taharah makniyah adalah taharah hati, artinya mensucikan hati dari segala perbuatan syirik dan maksiat, misalnya iri dengki, sombong, dan dendam. Jadi taharah makniyah itu mensucikan, yang kada boleh ada iri, ada dengki, ada sombong. Di sini jangan ada yang hendak yang iri-iri lah. Adakah sombong di sini atau sombong apakah? Ada demo belum? Nya kata juga sampai ke sanyar, Boy. Ulen Nih, mana kayak kanje, kan ada sombong. kada boleh karena kawan dihiga pas handak dua. Ulen mana kayak kan, semalam ulen ditukarkan abe. Jangan di sini Pang, adakah juga yang dendam lah? Kalau kuai dendam lawan kawan dihiga apakah? Iya, banyak gue kan dendam lawan ulun, makanya ulen anu. Nya pikmi, Boy. Kada boleh kayak itulah, Dinda lah. Ibu. Lanjut, taharah hissiyah. Taharah hissiyah adalah taharah badan dengan mensucikan diri dari hadas dan najis. Dalam ajaran Islam, taharah hissiyah disyariatkan dalam wudu dan mandi atau pengganti keduanya, yaitu tayamum. Adakah di sini yang tahu tayamum itu apa? Apa? Bersuci dan berwudu. Ya. Ibnu Rusyid menjelaskan bahwa taharah dilakukan untuk dua hal, yaitu taharah untuk menghilangkan hadas dan khutbah atau najis. Yang pertama ada taharah dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil atau bersuci dengan wudhu. Jadi bila taharah dari hadas tuh sama lawan bersuci dengan wudhu. Berwudhu itu termasuk dua lah, dan hadis besar bersuci dengan mandi. Taharah dari khutbah atau najis yaitu membersihkan diri, pakaian dan tempat ibadah dari sesuatu yang
najis dengan air. Wudu tayamum dan mandi merupakan cara mensucikan seseorang dari hadas. Adapun bersuci dari hadas dengan mensucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan. Terkena benda atau zat najis, cara mensucikan najis dan mengguyurkan air ke tempat atau benda yang terkena najis. Macam-macam bersuci dan hal-hal yang suci. Bacakan Adinda. Macam-macam bersuci dan hal-hal yang suci. Air merupakan alat untuk bersuci yang utama. Namun, dalam hal Islam, alat-alat bersuci tidak hanya air, tetapi juga debu dan batu. 1. Air merupakan alat bersuci yang paling utama dan paling sering digunakan oleh umat Islam. Air mutlak adalah air yang masih murni dan belum bercampur dengan benda atau najis yang menyebabkan ta'mun atau rasa, launun atau warna, dan rihun atau bau berubah. Air mutlak disebut tahir mutahhir, artinya suci dan menyucikan dari hadas dan najis, termasuk air mutlak yaitu air laut, air sungai, air sumur, sumber mata air salju, dan air embun. Ya, air mutlak itu adalah air yang masih murni, yang belum bercampur dengan warna-warna, yang menyebabkan taknum atau rasa. Tahu wae lo yang banyu yang berasa-rasa tuh. Dulu pakai satu dong, coba. Launun warna, tahu wae lo lawan warna. Dan rihun bau, tahulah lawan bau-bau kayak bau amis, bau segala macam tuh. Nah, air mutlak disebut dengan air mutahhir, artinya suci dan mensucikan dari hadas dan najis, termasuk air mutlak yaitu air laut, air sungai, air sumur, sumber mata air salju, dan air embun. Habis itu ada air tahir gauru mutahhir atau air suci tapi tidak mensucikan. Air tahir gauru mutahhir berarti air suci tetapi tidak mensucikan. Jenis air ini tidak dapat mensucikan dari hadas dan najis, melainkan dapat digunakan untuk hal lain. Misalnya untuk dikonsumsi sehari-hari, contohnya air mutlak sebagai berikut. Air mutaghayyir yaitu air suci mensucikan namun bercampur dengan benda lain sehingga berubah salah satu sifat aslinya, rasa, warna, dan bau, ya seperti yang sebelumnya tadi. Contohnya tuh air kopi, air teh, dan air susu yang berwarna-warna, berasa-rasa. Yang kedua, air mustakmal, yaitu air yang kurang dari 2 kulah, yaitu 260 liter, yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau najis walaupun tidak berubah salah satu sifatnya. Yang ketiga, air muqayyad, yaitu air yang dikaitkan dengan nama asalnya seperti air debu dan air kelapa. Hadang. Yang ketiga, air muqayyad, yaitu air yang dikaitkan dengan nama asalnya seperti air debu dan air kelapa. Yang C, air musammas atau makruh. Air musammas yaitu air yang suci mensucikan tetapi makruh digunakan untuk bersuci karena mengalami perubahan yang dapat menimbulkan mudarat atau dapat menimbulkan penyakit. Contohnya air yang diberikan jemur di bawah terik matahari dalam wadah yang terbuat dari bahan logam yang berkarat seperti besi, seng, lembaga, dan aluminium. Nah, itu termasuk makruh juga.
Misalnya yang seperti seng, besi, lembaga, dan aluminium tuh. Yang D, air mutanajis atau air bernajis. Air mutanajis yaitu air awalnya suci yang kurang dari 2 kulah tetapi terkena najis dan telah berubah salah satu sifatnya atau bau, warna, dan rasa. Air mutanajis atau air bernajis. Air mutanajis yaitu air awalnya suci yang kurang dari 2 kulah tetapi tidak terkena najis dan telah berubah salah satu sifatnya, bau, warna, dan rasa. Air tersebut hukumnya najis dan tidak boleh diminum maupun digunakan untuk bersuci. Jadi yang bau, yang berwarna itu tidak boleh untuk digunakan bersuci. Air najis. Yang terakhir, tanah atau debu. Debu termasuk alat bersuci. Debu digunakan bersuci sebagai pengganti air. Bersuci dengan debu disebut layamum. Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi wajib. Tanah yang dapat digunakan untuk bersuci adalah tanah bumi, pasir, batu, atau tembok. Jadi misalnya kayak jarang kayak di pedalaman tuh nah. Jarang lo hujan mau kada mau orang tanah lawan tanah atau debu kada ada banyu di situ. Jadi mau kada mau orang bersuci itu dengan hendak sembahyang, mau kada mau orang pakai tanah. Yang ketiga, batu. Segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur adalah najis yang mensucikan diri dari buang air kecil disebut istinjak. Istinjak merupakan batu disebut istijmar. Batu ini termasuk dua yang gasan bersuci guys. Batu kawa dua digunakan untuk berwudu. Adakah anak yang ditakuniakan dari sini? Ada, Bu. Berapa menit lagi waktu kita nih yo? Habis dah, Bu. Habis dah buat. Bila kalau sudah habis waktunya, Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Karena kita PR lah. Ibu. Yang kada paham takuni lawan kawannya lah. Karena Ibu kirimi PR-nya lah lewat WA. Ibu. Ya, terima kasih. Ibu keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.